flexing atau ajang pamer kekayaan di sosial media yang akhir-akhir nih banyak banget sih orang yang bicarain itu. Nah, mulai dari pamer barang branded, rumah mewah, sampai gaya hidup borju yang kemana-mana pakai private jet, sampai ada istilah untuk orang-orang begitu namanya crazy rich atau sultan. Masalahnya, kalau flexing begitu bisa diperiksa pajak gak sih? Hai guys, welcome back to my channel bersama aku Lucy Sutanto di channel pajak milenial. Dan di channel pajak milenial ini aku selalu berbagi ilmu pajak, tips and tricks seputar dengan perpajakan, apapun tentang update perpajakan Indonesia. Dan sebelumnya aku mau say thank you banget ke kalian-kalian semua yang udah nonton video aku, udah subscribe, like, and share. Thank you banget guys. Support kalian berarti banget buat aku. Dan buat kalian yang belum subscribe, like, and share, boleh dong ya di subscribe. Dan sebelumnya aku juga mau reminder lagi ke kalian, kalau kalian tuh bisa banget aktifkan tombol notifikasi kalian biar kalian gak ketinggalan update-update dari aku. Konten kali ini tuh agak beda dari konten-konten aku yang sebelumnya, yang biasanya aku tuh update mengenai peraturan pajak, update pajak, terus tips and trick kalau kalian diperiksa pajak atau dapat surat cinta dari kantor pajak, kasus-kasus perpajakan. Nah, yang kali ini aku mau bahas mengenai isu sosial yang akhir-akhir ini diomongin oleh orang-orang, yaitu flexing. Dan seperti yang kita tahu, ada influencer atau content creator yang kena masalah gara-gara flexing, yang ujung-ujungnya dia itu kayak promosiin produk tapi ternyata ilegal. Nah, tapi kali ini aku tuh gak mau ngebahas mengenai isu flexingnya ya guys, tapi aku tuh pengen ngebahas apa sih sangkut paut antara flexing dengan pajak. Flexing atau pamer kekayaan di sosial media yang terutama dilakuin sama anak-anak zaman now. Dan mulai dari nyerakin duit 100.000 sama dolar-dolar dia di meja, atau barang branded, terus rumah mewah, private jet, jalan-jalan, holiday mewah gitu. Dan pertama kali aku ngeliat kayak gini nih, flexing begitu, aku pikir gitu ya, wow, ini orang hebat banget loh, masih muda, bahkan lebih muda dari aku loh, dan udah bisa ngumpulin kekayaan yang segitu banyak. Wow, amazing banget. Sebenarnya flexing ini bukan barang baru ya guys. Ingat gak sih dulu, udah cukup lama lah ya, itu ada konten-konten di sosial media yang adu saldo ATM di bank gitu, di print saldonya, terus ditunjukin di sosial media. Ada juga nih yang adu mahal outfitnya gitu. Jadi ada yang dari topi, baju, celana, sepatu, jam tangan. Nah, itu harga outfitnya itu bisa sampai 1 miliar rupiah. Luar biasa guys. Buat kalian-kalian masih inget tuh, sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, itu ada seorang public figure ya yang ditegur sama Dirjen Pajak gara-gara temen dia yang juga seorang public figure itu kebetulan lagi main ke rumah dia, terus foto sama mobil mewahnya dia gitu, dan diupload ke sosial media. Dan setelah itu gak lama kemudian ada cuitan, ada balesan dari Dirjen Pajak. Balik lagi ya guys, jadi nanti berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau Undang-Undang HPP ini, nomor kartu penduduk kalian, nomor KTP kalian itu akan dijadikan nomor NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Jadi kedepannya itu udah gak ada NPWP, yang ada cuma nomor KTP doang. Ya sebenarnya ini prakteknya udah kayak niru negara-negara maju gitu. Contohnya kayak Amerika. Nah, itu cuma ada satu nomor identitas buat semua orang gitu. Jadi nomor identitas itu dipakai buat segala urusan juga. Misalnya dari mulai bayar pajak, dari asuransi kesehatan, jual beli aset. Pokoknya cuma ada satu nomor itu doang gitu. Gak ada nomor identitas yang lain. Dan juga guys, pemerintah Indonesia sendiri itu sudah menjalankan program yang namanya Automatic Exchange of Information atau AEOI. Bener gak sih? Iya, punya
Indonesianya aja AEOI ya, lebih gampang gitu. Jadi intinya AEOI itu adalah pertukaran informasi perpajakan antar negara. Jadi misalnya nih ya, kalian itu punya aset tabungan atau saham atau reksadana di luar negeri ya, misalnya kayak Singapura deh, itu yang paling dekat sama Indonesia gitu. Nah itu bisa ketahuan loh sama orang Dirjen Pajak gitu, gara-gara si AEOI ini gitu. Dan itu udah kebukti dengan ada beberapa kasus di mana Dirjen Pajak itu nyuratin surat cinta ya atau SP2DK, nanyain kenapa si aset-aset ini yang di luar negeri ini itu nggak dilaporin di surat pemberitahuan atau SPT tahunannya. Dari sini guys bisa disimpulin kalau Dirjen Pajak itu bisa dapat informasi dari mana aja ya guys. Bisa jadi dapat informasi dari lawan transaksi kalian. Misalnya kalian itu beli apartemen gitu ya, pakai developer gitu ya. Terus developernya kebetulan lagi diperiksa pajak atau dikirimin surat cinta atau SP2DK dari kantor pajak, dan ketahuan deh gitu kalau kalian tuh sebenarnya punya apartemen tapi nggak dilaporin di SPT tahunan kalian. Atau mungkin juga dari negara lain kayak yang tadi aku udah sebutin, dan bisa juga dari sosial media kalian juga. Oke guys, pasti di antara kalian semua masih ada yang bingung apa hubungannya antara flexing sama pajak. Pertama, pajak hadiah. Jadi nih si orang-orang yang flexing ini ya, yang katanya, ya aku juga nggak tahu ya ini benar apa enggak gitu, dapat dananya itu dari orang-orang berduit yang ngasih duitnya ke mereka secara cuma-cuma gitu. Ya nggak tahu ya itu duit dari pencucian uang kayak apalah segala macamnya. Jujur gue nggak tahu gitu. Jujur gue nggak tahu. Tapi terlepas dari mana itu duit berasal gitu ya, kalau dikasih cuma-cuma begitu ya, dikasih aja jebret gitu, harusnya si penerima penghasilan, si penerima dana itu dipajaki pajak hadiah yang besarnya itu sekitar 5% sampai 35%, ngikutin jenjang pajak PPh pribadi mereka. Jadi yang gratis itu, yang nggak kena pajak itu cuman warisan dari orang tua ke anak. Terus kalau misalnya kalian ngasih sumbangan gitu ya ke badan keagamaan atau yayasan sosial dan lain-lain, dan itu pun harus memenuhi persyaratan di bidang perpajakan. Hayo lo, udah bayar belum tuh pajaknya? Kedua, banyak harta sama dengan banyak income. Jadi logika aja lah guys ya. Jadi kalau misalnya semakin banyak hartanya, dari mobil mewah, mobil sport, terus punya barang branded, terus punya rumah yang besarnya 2 hektar, terus dalamnya ada lapangan futsal sendiri gitu ya, dan si orang itu cuma ngelaporin income atau penghasilannya di SPT tahunannya cuma seopret gitu ya, itu mungkin gak sih kira-kira? Tapi lain cerita ya, lain cerita kalau itu adalah warisan dari orang tua, itu beda cerita. Dan apalagi nih guys, yang terang-terangan ngepost atau nunjukin saldo bank mereka gitu, itu kayak apa ya? Kayak menyodorkan diri gitu loh untuk dijadikan objek pemeriksaan kayak gitu ya. Ya intinya semakin banyak harta kalian, seharusnya semakin banyak juga penghasilan atau income kalian. Ya jadi kalau diperiksa pajak itu, kalau misalkan pemeriksaannya ya apa ya, dikalkulasi aja lah itu pajak yang sebenarnya harus dibayar berapa, penghasilannya bener apa enggak. Dan kalau memang ternyata itu pajaknya masih kurang bayar, ya harus dibayar. Plus sanksi bunga ya guys, masih ada sanksi bunganya. Oke guys, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kalian mau flexing, mau ngapain ya terserah juga gitu ya. Kalian mau ngepost apa di sosial media kalian, itu adalah hak kalian gitu. Cuman gimana ya guys ya, kayak ngapain gitu loh kalau kalian itu pamer-pamer di sosmed, terus ujung-ujungnya kalian tuh harus berurusan yang panjang dengan perpajakan gitu loh. Ya menurut aku tuh jangka waktu juga nggak sebentar ya, cukup lama gitu. Misalnya kayak pemeriksaan pajak aja tuh bisa berbulan-bulan. So, jadi sekarang kalian yakin mau flexing?